Terima kasih. Eh, Selamat pagi, Atma, Namaste untuk teman-teman semua. Terima kasih juga kesempatan pada hari ini pada Koabe dan Tuati. Pada hari ini saya eh, berkesempatan untuk membagikan sedikit apa yang saya ketahui dan pengalaman saya yang hari ini berjudul Quantum Tunneling. Izin untuk share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, oke. Oke. Jadi pada hari ini saya akan mencoba bercerita tentang quantum tunneling dan hubungannya dengan keajaiban. Jadi di sana ada harapan keajaiban. Kita mulai dengan prolog seperti ini. Jadi biasanya kalau membahas tentang quantum tunneling di YouTube atau di TikTok atau pas search di Google, itu akan dikait-kaitkan dengan fenomena menembus tembok. Seperti ini ya, ini ilustrasi. Jadi menembus tembok ini dikaitkan dengan quantum tunneling. Tapi apakah itu yang akan kita fokuskan? Rasanya enggak gitu ya. Jadi saya akan mencoba membawakan hal yang lain di sini. Di sini ada, saya coba dulu dengan suatu statement. Kalau statement ini tidak dipahami, tidak apa-apa gitu ya. Biar aja, nanti pelan-pelan kita coba masuk ke sana. Quantum tunneling adalah fenomena probabilitas yang bocor. Sehingga peristiwa yang menurut fisika klasik itu probabilitasnya nol atau mendekati nol, ya, bisa dianggap suatu hal yang mustahil. Tetapi jika dibawa ke alam kuantum, maka probabilitas ini tidak nol, ya. Ada kemungkinan bisa terjadi, meskipun probabilitas ini kecil. Nah, dalam hal ini ya, seringkali seseorang yang memiliki kemampuan lebih itu ikut berperan. Ini contohnya adalah ini film aja ya, Spider-Man ini ada satu ungkapan di film itu. Ini pengarang Spider-Man ini kan ini Stan Lee ya yang membuat komiknya ini di tahun 60-an kalau nggak salah. Dia menuliskan eh, with great power comes great responsibility. Nah, menurut banyak orang ini dibuat oleh Voltaire ya, filsuf Prancis di abad ke-16. Meskipun memang tidak ada catatan resminya gitu kan. Jadi inilah yang akan kita dalami bagaimana quantum tunneling ini bisa berkaitan dengan sesuatu yang mustahil menjadi terjadi gitu, sesuatu hal yang ajaib gitu. Oke. Nah, kita mulai di sini. Jadi eh, ada suatu kita kembali ke probabilitas ini. Kenapa kita belajar probabilitas waktu itu? Karena akan berlanjut. Nah, jadi suatu ketika ada seorang guru yang mau melakukan uji coba terhadap murid-muridnya. Jadi dia ingin mengukur lemparan lembing gitu ya, dia lempar. Tapi dia si Pak Guru ini menganggap ini lemparannya nggak akan jauh lah gitu kan. Jadi dia tidak memperhitungkan ada tembok yang di ujung sana gitu. Sehingga nanti kan kalau kena tembok kan nyangkut itu si lembing itu. Nah, karena nyangkut ini kan ada suatu penghalang ya. Karena penghalang ini maka kurvanya menjadi seperti ini, terpotong di ujung kanan gitu. Karena kena tembok jatuh gitu. Artinya sisi sebelah kanan ini nol gitu kan. Karena tidak bisa menembus penghalang. Tuh. Kalau di kita kan gitu. Atau bola misalkan dilemparkan ke dinding, ya dia jatuh gitu, nggak bisa melewati seperti ini. Jadi karena ada suatu potensial barrier gitu ya, sesuatu penghalang, maka sisi sebelah kanan itu probabilitas untuk bisa lembing itu melewati kan jadi nol gitu kan. Nah itu kan kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Gitu kan. Nah kita masuk ke yang namanya hukum kekekalan momentum. Bentar. Oops, sorry. Jadi
Kalau ada satu bola itu dilempar kan kena dinding gitu kan. Tadi kan karena tidak bisa menembus. Nah, tapi di situ ada yang namanya momentum gitu ya. Momentum itu adalah suatu kekuatan gerak gitu ya. Amount of movement gitu ya, suatu suatu. Jadi dia ada masanya dan ada kecepatannya gitu kan. Nah, kalau di kita apa lemparkan si bola itu ke tembok kan tidak bisa menjadi nol karena kalau ujung-ujung nol itu kan itu melanggar hukum kekekalan energi. Berarti kan ada beberapa kemungkinan di situ ya. Jadi bisa terpental sepenuhnya seperti bola atau bisa menjadi kerusakan seperti kalau paku kan ada palu digerakkan pakunya menancap atau temboknya yang jadi bolong atau berubah menjadi suara seperti pada apa drum atau apa gendang gitu ya. Kalau memang energinya yang cukup besar, maka potensial barirnya kan akan ditabrak gitu kan, ditabrak sehingga dia menjadi pecah. Atau yang kasus yang lebih tadi, ada tiba-tiba anak yang jago banget ya, lemparnya tinggi banget itu kan, nah, dia akan melampaui dindingnya gitu kan. Tapi secara apa artinya apa potensial barir itu harus dilewati gitu kan. Kalau potensial barirnya ini penghalangnya ini tidak bisa dilewati, berarti probabilitas di kanan itu menjadi nol. Jadi bisa dilewati kalau energinya benar-benar cukup besar gitu kan. Begitu. Jadi untuk kasusnya yang normal maka atau apa untuk kasusnya energinya di bawah potensial barir itu maka probabilitasnya nol. Dia tidak bisa mencapai seperti itu. Itu di dunia klasik gitu kan, di alam biasa gitu kan. Nah, bagaimana jika ini apa kita bawa ke alam kuantum? Jadi ini nanti di alam kuantum itu seperti apa? Nah, kalau ini dikaitkan dengan apa persamaan Schrödinger, nah kita akan mendapatkan di sisi sebelah kiri kan ini. Jadi ada elektron yang bergerak ya kan di dalam suatu medan energi, dia bolak-balik menabrak menabrak apa namanya dinding potensial itu. Nah, lalu kalau yang klasik tadi kan dia jadi nol di sisi kanan. Nah, kalau di dunia kuantum, kalau itu di nol kan, maka ini akan melanggar hukum Schrödinger gitu kan. Jadi di ini di apa di fisika kuantum ketika menabrak penghalang itu kan tidak bisa nol tadi kan momentum itu. Berarti kalau begitu probabilitas juga tidak bisa menjadi nol gitu kan. Jika melanggar itu akan melanggar hukum Schrödinger karena apa? Berdasarkan persamaan Schrödinger ini, jika di sisi kanan tiba-tiba nol, itu menuntut suatu perubahan energi menuju tak terhingga di titik tersebut. Nah, energi tak terhingga itu secara fisika kan tidak mungkin, tidak boleh eh, tak terhingga gitu kan. Itu bisa dilihat di persamaannya, ya ini rada susah persamaannya. Kita lupakan saja persamaan itu. Yang penting kita apa tahu konsekuensinya gitu kan. Nah, ini berdasarkan persamaan Schrödinger, maka fungsi gelombang itu harusnya seperti ini gambarnya gitu kan. Jadi fungsi gelombang di kiri ini keadaan normal gitu kan. Lalu ada penghalang, dia akan eksponensial turun di situ. Tapi setelah lewat itu ada lagi muncul meskipun gelombangnya kan kecil sekarang, ya, jadi kecil. Tapi tidak nol, ada gitu kan. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih animasinya seperti ini, nah gelombangnya nabrak, lalu ada yang lolos, sebagian kecil itu ada yang lolos di situ kan. Nah, seperti itu, sebentar animasinya lambat. Nah, gitu kan si gelombangnya nabrak itu sebagian akan bocor ke sebelah kanan melewati potensial barir atau penghalang energi yang ada di situ. Sehingga kalau digambarkan yang benarnya itu secara probabilitas, ini gambar yang kedua, harus ada probabilitas dia ada di sini, gitu kan. Baik, memang meskipun begitu, semakin kuat potensial barirnya, maka probabilitas yang bocor tadi akan semakin kecil. Ya. Jadi ini memang bisa mendekati nol, tetapi tidak benar-benar nol. Kan? Nah, biasanya digambarkan seperti ini ya. Jadi misalkan nih ada elektron nih. Kalau tadi kan bola harus melewati apa namanya puncaknya itu. Kalau yang bola tadi sebentar. Nah ini kan bola tadi nih, yang di bawah kiri bawah ini sebentar pakai kursor. Nah ini.
dia kalau turun naik gitu ke atas kan harus melampaui bukitnya baru bisa turun. Kalau tidak dia kan akan menggelinding balik lagi ke bawah kalau yang di alam biasa ya. Nah, kalau di Batum ini pada saat dia turun di A gitu kan, tiba-tiba dia seolah-olah gitu, ya, seolah-olah menembus ini ya. Karena sebenarnya bukan bukan menembus langsung, tapi dari A itu tiba-tiba dia muncul di C gitu. Dari turun di A si elektron itu tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di C itu kan seperti ini. Lalu ini eh, teori quantum tunneling ini terbukti, sudah dibuktikan secara eksperimental. Ada beberapa eksperimen yang dari apa versi versi mikro dan yang versi makro ini mendapat Nobel di tahun 2025 kemarin. Jadi bulan November kemarin ini bapak-bapak yang ada di sini inilah yang melakukan eksperimen tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kita ini berikutnya, ini kalau yang tadi ini kita perhatikan sebentar animasi di sisi kiri, ini ada partikel, nah gitu kan. Jadi dia bolak-balik di dalam satu kotak, probabilitas kan seperti itu. Lalu suatu ketika dia tiba-tiba berada di luar kotak tadi. Ini seperti itu. Jadi partikel tadi mengikuti probabilitas untuk bisa keluar dari kotak medan listrik. Dia bolak-balik di dalam kotak itu terkurung kan ya. Karena ada dinding penghalang. Tapi di suatu ketika entah kapan, secara acak tiba-tiba dia bisa keluar dari kotak ini. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada probabilitas inside box ya di sini. Lalu ada probabilitas di luar gitu, yang sedikit tadi, yang sangat kecil tapi terjadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya tadi ya, adalah suatu fenomena probabilitas yang bocor gitu kan. Seperti sehingga peristiwa yang menurut fisika klasik probabilitasnya nol atau mendekati nol, ini bisa terjadi gitu. Nah, karena sesuatu yang pasti terjadi, apa? Karena sesuatu ada kebocoran, ya. Ini kan sistemnya secara matematika, secara persamaan kan eh, pasti selalu ada kebocoran probabilitas. Maka jika demikian, kejadian quantum tunneling ini merupakan suatu keharusan untuk terjadi. Sesuatu yang harus terjadi sebenarnya, itu kan kalau lihat di sini, itu kan. Hanya kita tidak tahu event peristiwanya seperti apa, kapan, di mana, atau siapa yang akan mengalami kalau dibawa ke alam makro. Ini, ini ada satu animasi. Jadi kalau kita kalau dari partikel kita bawa ini eh, mengurung kucing di dalam kotak di alam kuantum. Itu kan seperti ini. Kita ulangi sebentar. Nah, ini kucing ini kan maju mundur gitu kan, atau yang berkeliling-keliling lah di dalam suatu kotak di alam kuantum. Nah, probabilitasnya kan di situ kan. Nah, tapi di suatu ketika, entah kapan dia tiba-tiba bisa keluar dari muncullah di sisi di luar apa dinding penghalang. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari film-film tadi. Misalnya ini ada singa, singa tiba-tiba menembus tembok dan mengejar orang yang di sebelah sana. Ini sedikit pesan mumpung ingat aja buat yang punya peliharaan ya di alam kuantum aja dia bisa menerobos ya janganlah kita mengurung mereka gitu kan biarlah mereka mempunyai kebebasan jadi karena karena kita lihat banyak yang apa yang melihara tetapi dikandangin kandangnya sempit lagi nggak pernah dikeluarkan ya kan kasihan. Sekarang kita masuk ke hubungannya dengan quantum leap itu kan. Ya, ini ada quantum tunneling dan quantum leap itu gimana gitu kan. Jadi kalau quantum leap ini lompatan elektron perubahan realitas itu. Jadi dia energi rendah yang sisi sebelah kanan ya. Jadi dia berbentuk awan, dia melompat kan ke atas si si elektron itu pindah pindah realitas. Jadi awannya yang hijau ini berbentuk bola, terus nanti bolanya jadi dua dengan volume yang jauh lebih besar. Nah, dia pindah di situ state-nya karena bersifat permanen kalau yang apa yang quantum leap. Kalau quantum tunneling dia itu sementara gitu. Jadi nah ini animasinya ya di bawahnya kan yang kuning nih.
Sudah. Nah, dia kan bolak-balik di yang kuning seperti tadi, seperti yang di kotak tadi itu, si elektronik ya, sesuai state-nya, sesuai probabilitas aslinya. Tapi suatu ketika tiba-tiba dia muncul di state yang lebih tinggi. Nah, ini yang dia muncul di yang biru yang di atas, tapi dia akan kembali ke semula. Jadi dia tiba-tiba menghilang begitu saja, lalu mendadak muncul di awan orbital yang energinya lebih tinggi secara instan, gitu kan. Sesaat lalu kembali. Itu bedanya. Jadi kalau quantum leap itu permanen sifatnya, perubahan realitas secara radikal, karena energinya memang sudah mencukupi. Tapi kalau quantum tunneling, dia bersifat sesaat gitu. Jadi sesaat saja dia lalu kembali ke semula. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini kan pernah ada nih, apa kita pernah yang dibahas di quantum leap. Jadi seseorang yang ini sesudah memanjat, apa mendaki, ya, mendaki ya sampai di suatu titik ya karena energi apa level energinya sudah mencukupi itu kan semula berada di realitas yang biasa-biasa saja di level energi yang rendah tiba-tiba mendapat keajaiban dan mendadak kehidupannya berubah total gitu kan. Dia berubah secara luar biasa terjadi secara instan. Nah, kalau ini kan dari apa lereng gunung yang gersang ini tiba-tiba dia melompat ke berpindah ke suatu istana lah kira-kira ya di sini suatu istana. Jadi kehidupannya berubah secara total. Itu yang quantum leap. Nah, kalau yang quantum tunneling mana gitu. Jadi yang quantum tunneling ini hanya sementara itu. Jadi kalau ada seseorang yang realitasnya biasa-biasa saja, dia sedang mendaki kan karena apa kesulitan atau perjuangan dalam hidupnya, tiba-tiba dia sesaat saja jadi mendapat keajaiban yang mengalami mengalami kehidupan luar biasa. Tapi sesaat. Nah, ini dicontohkan misalkan ketika mendaki itu tiba-tiba nemu koin emas. Jadi apa? Misalkan koin emas ini cukuplah dia untuk membayar hutang-hutangnya saja kalau di sini kan ada. Jadi kalau secara probabilitas itu eh, seperti kecipratan gitulah ya. Jadi seperti kecipratan dari level yang tinggi ini ada koin yang jatuh di apa di sisi sebelah kiri. Jadi probabilitasnya bocor gitu. Jadi ada yang apa sesuatu yang luar biasa. Misalnya di sini banyak koin emasnya salah satu terlempar ke sisi sebelah sini, ke sisi yang energi rendah. Jadi hanya sesaat. Nah ini contoh saja ya. Jadi misalkan ini kebetulan ini karena memang apa real pengalaman nyata contoh-contoh ini. Jadi ya kita mulai dari quantum leap-nya dulu. Jadi ada seorang siswa SMA ini mengalami NDA ya akibat sakit parah. Ini mirip yang apa Anita Morjani itu kan. Tapi ini teman anak saya sebenarnya yang mengalaminya. Jadi dia mengalami seperti itu, mengalami keluar dari tubuh dan melihat dunia yang damai, lalu bertemu dengan sosok yang membimbing. Setelah sadar dari koma, tiba-tiba dia bisa memiliki kemampuan metafisika seperti melihat cakra, melihat aura, melihat entitas dari dunia lain secara permanen. Jadi mulai setelah sembuh itu ya jadi bisa gitu. Itu quantum leap. Kalau untuk tunneling, nah ini cerita ini salah satu eh, kerabat saya. Ya. Jadi seorang ibu baru melahirkan anak yang kedua. Gitu. Belum 4 bulan, tiba-tiba eh, suaminya meninggal. Gitu kan. Dia tuh shock gitu kan. Lalu apa memandangi anak-anaknya yang kecil-kecil itu. Gitu kan. Nah ini entah bagaimana tiba-tiba si bayi itu tersenyum dan bicara. Gitu kan. Mah tenang aja ya, nggak usah takut. Adek tahu caranya. Satu kalimat itu kan. Jadi si ibunya terkejut, tapi ya dia terus apa eh, meresapi ucapan kayak gini. Ini ya seperti apa cerita apa ya eh, cerita sesuatu yang metafisik gitu ya. Karena kan tidak mungkin bayi umur segitu. Tapi dia bercerita seperti itu. Ada juga yang melihat yang kalau yang ini tetangga di sebelah kemarin eh, kakaknya meninggal
si adiknya ini tiba-tiba melihat sosok kakaknya datang dan apa mengucap terima kasih karena sudah mengurus selama sakit. Nah ini yang kan sesaat saja sesudah itu mereka nggak bisa lagi gitu kan. Seperti apa yang melihat arwah itu ya cuman hari itu saja dia melihat pada saat kejadian itu kan kejadian kakaknya itu. Nah, itu yang contoh waktu traveling. Lalu satu lagi nah ini ya. Jadi ini di tahun 80-an ini ada seorang siswa SMP yang sangat takut dengan fisika. Ya. Ketika guru menjelaskan itu, dia bengang-bengong bingung gitu kan. Lalu naik ke kelas 2 gurunya galak, minta ampun, jadi tambah bodoh lah dia gitu kan. Nah, suatu hari guru yang galak ini tidak bisa ngajar, lalu diwakili oleh kata penataran, biasanya kalau tahun-tahun segituan kan. Guru penataran diwakili guru bahasa Indonesia. Rupanya guru ini tidak ngajar seperti biasa, beliau mengambil beberapa peralatan dari lab, lalu demo di depan kelas. Ya. Si murid apa ya terpukau gitu kan, diam-diam itu apa dengan demo-demo tadi. Lalu seperti kena setruman listrik, dia mendapat pencerahan gitu kan, seperti ada satu tarikan luar biasa. Besoknya siswa tadi membaca ulang semua buku fisika seperti dia membaca buku sejarah saja, gitu kan. Jadi seolah-olah ada sebagian memori dari past life-nya di abad ke-19 itu datang, gitu kan seperti itu. Dan bersifat permanen, itu quantum leap. Tapi kalau quantum tunneling, nah ini sama ada kasus juga ini. Eh, di tahun 60-an tuh ada siswa SMP juga, ya misalkan AM namanya, yang sangat takut dengan matematik gitu kan. Lalu zaman dulu itu ada namanya itu ujian penghabisan ya di tahun 60-an. Zaman itu peraturan sangat ketat. Satu pelajaran jelek berarti nggak lulus dan nggak punya ijazah gitu kan. Lalu si AM ini nginep di rumah temennya. Si temannya nggak belajar tidur gitu kan malahan. Jadi si AM ini udah datang ke situ malah belajar sendiri. Gitu. Tiba-tiba ada buku yang tersenggol sehingga ada beberapa lembar catatan yang jatuh. Yang pasti lihat ini ada contoh-contoh soal dan jawaban gitu kan soal jawaban. Lalu karena dia nggak ngerti sebenarnya matematik, ya dihafalin aja lah yang ada di situ. Nah, besoknya ternyata ujiannya mirip dengan yang dihafalin itu. Lulus dan dia lanjut pilih jurusan sastra yang pasti nggak ketemu lagi dengan matematik. Nah, setelah 15 tahun kemudian, AM berangkat ke Prancis ya, mendapat beasiswa. Jadi dia matematiknya ya tetap tetap bodoh gitu kan. Hanya dia butuh satu momen yang menyelamatkan dirinya. Dan disitulah ya ada suatu eh, keajaiban gitu ya, quantum tunneling di sini karena dia nggak jadi pinter matematik gitu. Berbeda dengan yang fisika tadi, itu memang jadi pinter fisika gitu kan. Itu perbedaan antara quantum tunneling dan quantum leap. Nah, ini kita contoh lagi. Ini saya bawakan contoh ini kenapa? Karena ini sebetulnya yang mengalami banyak sekali ya. Kalau di sini ditulis di 2% saja ya yang mengalami. Ini kan ada barirnya ya, ada potensial barirnya digeser karena ini ngikuti orangnya kan potensial barir itu ada di sisi kanan di antara D dan E itu potensial barirnya di situ. Ini orang-orang UMKM yang mengalami perjuangan berat ya, dagang bakso udah sepi, eh, harga bahan baku naik, gerobaknya sering rusak, lokasi jualannya kalah bersaing dengan yang bagus-bagus, pendapatan nggak menentu, ditambah ditagih lagi sama apa rentenir gitu kan, sakit-sakitan. Itu jumlahnya ada kalau diambil 2% saja di Indonesia berarti ada hampir berapa? 8 jutaan ya, 8 juta orang. Jadi itu sangat banyak. Nah, terus bagaimana ini hal seperti ini kan? Eh, Kalau tadi di apa mencari solusi instannya memang banyak yang berharap seperti itu gitu kan. Yang solusi hampir mustahil. Jadi nemu uang di jalan lah gitu ya. Berdoa nemu uang di jalan atau berdoa ada orang salah transfer atau si rentenirnya kena serangan jantung gitu atau tiba-tiba menang judi. Nah, ini malah banyak yang dilakukan kan orang ikut. Nah, yang seperti itu ya memang bisa, tapi ya hampir mustahil ya seperti itu.
Jadi kan tadi probabilitas supaya muncul quantum tunneling kan harus ada upaya, gitu. Bagaimana caranya supaya ada solusi agar quantum tunneling ini bisa muncul pada dirinya. Nah ini yang coba mungkin kita coba bahas nanti. Satu contoh lagi, nah ini narasi saja ya ada kuantum. Kalau tadi ekonomi ini kondisi yang lain itu jadi kondisi yang butuh solusi berupa keajaiban tadi. Nah, ini misalnya di zaman Majapahit dulu itu terjadi pergantian kekuasaan. Ketika itu Prabu Hayam Wuruk turun tahta, lalu digantikan oleh Kusumawardhani anak perempuannya. Nah ini kan apa? Kalau zaman-zaman itu perempuan naik tahta ini agak susah gitu kan, tidak lazim. Tapi Prabu Hayam Wuruk memaksakan saja dengan berbagai cara agar anaknya ini tetap naik tahta. Gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah Aji Raja Nanta ini dikenalnya dan lebih terkenal dengan Brahewira Bumi gitu kan. Raja Nanta ini anak laki-laki tapi dari selir gitu kan. Beda dengan yang Kusumawardhani dari Permaisuri. Ini bersama para bangsawan pendukungnya menganggap pergantian itu tidak sah. Aji Raja Nata marah dan mencoba menyerang istana untuk melengsarkan. Ini sorry namanya salah harusnya Kusumawardhani ya, nanti Buana. Tapi belum berhasil. Pernah dicoba mengintimidasi dan memasukkan ke penjara beberapa bangsawan kepercayaan Prabu Hayam Wuruk, tapi gagal. Nah, ini baru ini artinya kondisi susahnya. Kebetulan di dekat istana ada beberapa petani yang sewaktu zaman Hayam Wuruk ini pernah memasok buah-buahan ke istana. Lalu para punggawa dari Aji Rajanata ini melihat peluang bahwa petani kecil ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ya, minimal membocorkan kelemahan di kerajaan. Sebenarnya kan para petani ini nggak ada urusan gitu kan. Nah, mulailah para penggawa ini mengancam, mengintimidasi para petani itu sehingga kehidupannya jadi susah, bekerja tidak tenang karena bala tentara yang bisa datang satu waktu datang merusak, jual hasil pertanian susah karena orang yang mau beli takut gitu kan. Mau pergi ke daerah lain nggak mungkin karena pos penjagaan banyak tentaranya Aji Rajanata. Minta tolong ke pamong di kerajaan nggak mungkin karena diam-diam di dalam ini sudah pada memihak ke Aji Rajanata. Jadi ada kondisi-kondisi yang begitu sulitnya gitu kan. Ini apalagi persediaan padi sudah terus menipis, anaknya dipersulit dan lain-lain begitu kan. Nah, jadi bagaimana dalam keadaan serba buntu ini pertolongan dari eh, yang bersifat keajaiban itu bisa yang dibutuhkan. Ini di kehidupan saya pun ada lah mungkin yang kesulitan di kantor atau apa berhadapan dengan hal-hal yang sulit ya untuk eh, dilewati oleh energinya yang levelnya masih rendah gitu kan. Nah, ini adalah beberapa solusi mungkinnya atau beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencari, untuk bisa mendapatkan keajaiban itu. Jadi yang pertama ini ada jalur berserah diri secara total, ya just brief saja, yang berserah diri secara total. Nanti ada apa campur tangan dari entitas yang lebih tinggi seperti itu. Atau nah yang ke C ini pertolongan tak terduga. Makanya di sini kita ada pertolongan tak terduga ini butuh eh, yang Spiderman tadi gitu ya. Jika punya kuasa ya tolonglah gitu kan. Ini with the great power comes with responsibility. Ini Spiderman yang melakukan kalau di film. Kalau di sini siapa? Nah, mungkin yang bisa melakukan yang di kanan ini kan apa menjalani hidup secara baik itu kan orangnya ya apa menanam bibit kebaikan, bibit positif, konsisten dalam berusaha. Nah, ini kenapa saya tampilkan gambar ini karena sebenarnya di komunitas Koabe, Bu Ekoi atau ya, komunitas teman-teman ini kan memang ada kan apa aktivitas rutin menanam bibit gitu kan. Itu kan sebetulnya mirip-mirip lah dengan yang dilakukan oleh Spiderman gitu kan. Kita punya kelebihan rezeki gitu kan. Kita sumbangkan, kita berikan kepada siapapun yang nggak kita kenal gitu kan. Luar biasa sebenarnya ya komunitas OAB ini. Jadi memberikan gitu kan. Tanpa kenal diberikan saja gitu. Nah, ini kan apa suatu action seperti Spiderman tadi. Ini kan orang yang nerima mungkin
nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba menerima. Padahal dia lagi kesulitan seperti yang tukang bakso yang mau bangkrut tadi. Ya seperti itulah. Eh, Kemudian kalau orangnya ini kan memang harus menggali potensi diri secara maksimal gitu kan. Jadi memang sebetulnya ini The Power of Purpose ini diawali oleh Profesor William William James dari Harvard ya, bahwa yang mengatakan bahwa rata-rata manusia hanya mengembangkan potensinya 10% saja. Jadi baru 10% yang digali gitu. Ini bagaimana mendorong agar seseorang itu berusaha menggali potensinya. Karena jika potensi itu digali secara maksimal, itu kan nanti muncullah invisible hand. Ini kan orang yang menolong secara secara apa istilahnya, secara acak, yang seperti yang dari komunitasnya Diamond Wisdom ini gitu kan. Cuman kan nanti kenanya ke siapa gitu kan. Kalau orangnya diem aja nggak berusaha, ya bagaimana gitu kan, eh, eh, quantum tunneling atau keajaiban itu bisa terjadi gitu kan. Sehingga memang ada harus ada usaha dari kedua belah pihak sebetulnya. Orang yang kesulitannya ya harus terus berusaha. Lalu orang yang punya kuasa atau punya kemampuan untuk menolong juga ada hadir di situ, sehingga terjadilah gitu kan hal seperti quantum tunneling ini. Ini yang secara mudah bisa dicerna. Kalau yang ujung-ujung tadi nemu uang di jalan, nah ini kan susah gitu ya. Bisa terjadi tapi lebih sulit. Yang ini sebenarnya siklus tolong menolong inilah sebetulnya yang bisa lebih, kemungkinan terjadinya lebih tinggi. Karena toh yang menolong pun nanti dapat bagi pertolongan dari entitas atau dari yang lebih tinggi ya. Kalau ini kita menolong penjual bakso yang bangkrut, kita ditolong lagi di, oleh level yang lebih tinggi. Atau secara hukum sebab akibat ya akan menuai karma yang baik. Oke. Ini tadi kan salah satu caranya ini di nomor 4 adalah rajin bermeditasi untuk law of attraction. Ini saya menyinggung sedikit. Ini kan sudah dibahas sebelumnya review latihan meditasi. Jadi ini tidak akan dibahas lagi. Kecuali nanti jika ada teman-teman yang akan bertanya, silahkan di sesi tanya jawab yang tentang meditasinya. Tapi yang akan disoroti di sini adalah probabilitasnya, bocorannya. Jadi gini, eh, kan kita sebenarnya meditasinya masih biasa-biasa saja ya. Nggak sampai melewati jana lah gitu. Malah mungkin kalau yang baru tahap 3 itu ya masih amburadul gitu ya, pikirannya masih berisi, eh, apa masih keluar masuk gitu kan, masih ngurusin ini kaki yang pegel gitu kan, masih di level itu misalkan ya. Nah, kalau dengan adanya fenomena quantum tunneling ini, meskipun ada di level itu kan energinya rendah, masih masih energi rendah. Tetapi ada probabilitas kita mencapai dimensi yang tinggi ini meskipun hanya sesaat gitu. Jadi quantum tunneling ini memberikan harapan bahwa orang yang nggak bisa-bisa meditasi atau orang yang masih dalam tahap belajar, ada kesempatan bahwa dalam satu titik sepersekian detik itu dia masuk ke dimensi energi tinggi sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah expert dalam meditasi. Inilah kabar baiknya gitu kan. Jadi eh, dengan fenomena ini ya kita meskipun masih belum bagus meditasinya ya lakukan saja gitu kan. Lakukan saja, belajar saja gitu kan. Toh ada satu titik di mana nanti ada satu probabilitas di mana kita bisa mencapai dimensi yang lebih tinggi sehingga apa yang kita afirmasikan melalui law of attraction, melalui visualisasi ini bisa terwujud gitu kan. Oleh karena itu semakin sering melakukan berarti kan peluangnya semakin eh, baik gitu kan. Orang kita nggak bisa-bisa ya pas dari sesi yang sekarang nggak nembus ke sana, nggak ada sama sekali, wah, probabilitasnya rendah toh gitu. Tapi dengan sering mencoba kan ada satu titik nanti yang entah gimana masuk ke sana sebentar,
afirmasi kita tereksitasi, terwujud di alam sana, sehingga pada saat meskipun kita nggak sadar itu entah kapan, entah bagaimana, tapi kita lihat hasilnya nanti ternyata hasilnya eh, bisa di apa namanya bisa eh, terwujud gitu. Nah ini salah satunya misalkan bahkan untuk yang hal-hal yang sulit gitu kan, misalkan oh pengen pengen tahu memori pas lain gimana gitu kan. Nah, itu kan susah minta ampun tuh kalau di level bawah ini, tapi itu bisa dilakukan gitu kan. Jadi nanti akan muncul sekilas gambar, gambaran set gitu kan, muncul gambaran eh, dari fast life itu. Tapi ya nanti balik lagi, tinggal kita yakin tadi itu betul atau enggak gitu, gitu. Memori fast life kita gitu aja. Jadi meskipun di level tertentu bisa gitu sampai ke naik ke situ. Hanya ini sekilas nanti tidak tidak kalau yang sudah ahli kan lihatnya ya seperti lihat film gitu kan. Nah ini quantum tunneling yang antar dimensi. Nah jadi ini kalau kita urutkan gitu ya level-level eh, interaksi dengan dunia metafisika gitu kan. Nah, ini kan ada anak indigo gitu kan. Kalau anak indigo ini ya kenapa dia bisa melihat gitu anak-anak indigo ini? Itu karena ajnanya sudah aktif sejak lahir ya. Ajnanya sudah kalau yang aktif itu kalau ajna biasa itu ukurannya sekitar 7 cm itu udah untuk orang normal. Tapi kalau yang indigo ajnanya di 15 cm pusarannya, lebar pusaran. Nah, kalau yang lahir sejak lahir ya sudah sejak lahir ajnanya sudah lebar gitu sehingga biasanya dia ya langsung bisa melihat kan hal-hal yang nah ini masalahnya gitu karena nggak ada yang ngajarin di awal-awal ini mesti dia lihat yang energi rendah gitu kan jadi dimensinya makhluk non cahaya ya bisa lihat naga lah lihat eh, hantu lah katanya kan begitu sehingga kan jadi masalah ini kan. Nah, sebetulnya ini memang harus ada gurunya ya harus ada orang yang bisa membimbing. Kenapa? Karena sebetulnya dia dinaikkan sedikit. Ini kan kebanyakan ditutup ya. Kebanyakan tuh disuruh niatkan ditutup dan lain-lain. Tapi mungkin kalau pada saat dia sudah sedikit dewasa, ya usia remaja itu sudah bisa dilatih ke dimensi yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya itu potensinya itu untuk naik ke dimensi astral tinggi, itu dimensi entitas cahaya di sana. Jadi makanya memang ini harus ada guru. Jadi dia pada saat awal melihat dimensi rendah sehingga banyak yang ketakutan dan lain-lain. Padahal di dimensi tinggi ini kan ketemunya dengan makhluk cahaya ya di situ. Para master, para higher being tinggal menemukan guru yang tepat gitu. Kalau yang sejak lahir, jadi itu bedanya. Karena dia artinya sudah aktif. Nah, kalau yang itu ya memang harus harus ada gurunya. Gitu kan. Lalu ada orang-orang yang belajar gitu. Nah, kalau belajar ini dia belajar sehingga levelnya tinggi sehingga terjadi loncatan seperti quantum leap itu orang yang kundalininya jadi aktif bisa lihat atau orang yang meditasi melampaui jana gitu kan. Ini gambarnya keris ini kan ada juga yang bilang kalau meditasinya mencapai level tertentu bisa mendapatkan kris katanya. Kenapa begitu? Jadi gini, ini kan ada batas dimensi nih potensial barir antara dunia kita dengan dunia metafisik lah gitu ya. Itu ada potensial barir gitu. Kan ada kebocoran tadi ya, ada bocoran probabilitas. Berarti ini kan bisa bocor toh. Berarti benda yang ada di dimensi metafisik itu bisa tertarik atau berpindah sesaat ke dimensi kita. Itu kan yang diusahakan oleh yang meditasinya nyari kris atau nyari batu batu apa tuh batu cincin gitu ya, batu kristal. Dia meditasi nanti dapat ya seperti itu karena dia masuk sesaat saja ke sana, ambil dibawa gitu. Jadi karena ada kebocoran probabilitas sehingga benda-benda ini bisa bisa muncul di dimensi kita atau sebaliknya benda-benda yang di dimensi kita pindah ke alam sana gitu kan karena bocor tadi. Nah, itu juga yang Mhm. terjadi di kasusnya yang uang itu yang pernah ditanya kan Pak Yatono itu dulu kan. Uang kok apa kalau nggak sadar kok hilang. Sebenarnya kombinasinya ini karena kita tidak
kesadaran kita hilang ya sebagian dia bisa berpindah ke alam sana. Lalu, nah kalau tadi kan yang diupayakan ini dia mengupayakan quantum leap ya. Nah di kehidupan sehari-hari ini ada yang sifatnya kebocoran antar dimensi. Ini contohnya adalah orang yang tersesat di hutan. Ini ada ceritanya ini. Tersesat di hutan, terus tiba-tiba dia melihat ada istana katanya. Dia cerita setelah pulang kan melihat ada istana, dia beraktivitas sebentar terus itu kembali ya tadi karena masuk sesaat saja gitu kan masuk kan nggak setiap ke hutan dia bisa seperti itu hanya sekali itu saja. Nah, atau ini peristiwa yang ya, ini sering ini kan narik narik Gojek katanya terus tiba-tiba minta diturunkan di makam atau di area pemakaman gitu. Ya makhluk tadi pindah ke sini gitu. Si orangnya ini mengalami kebocoran, orangnya kan, makhluknya kan memang ada kan memang ada irisan dimensi. Tapi orangnya ini melihat saat itu dia mengalami tunneling di sini. Ini tunneling yang apa yang nggak ada gunanya sebenarnya kan. Atau ini ya kalau ini ada orang yang biasa-biasa saja nggak punya ilmu apa-apa, suatu ketika dia dirampok atau apa dibacok itu nggak apa tidak apa-apa tiba-tiba jadi kebal. Padahal nggak pernah belajar. Tiba-tiba jadi kebal inilah salah satu contoh peristiwa tunneling. Atau yang ini yang tadi ya, yang anak yang melihat ibunya yang meninggal, dia bisa tiba-tiba melihat. Ini kan dia melihatnya sebagai orang biasa ya, bukan yang terus-menerus melihat. Oke, ini ada beberapa kasus yang apa kita bisa atau yang saya persepsikan sebagai peristiwa quantum tunneling. Jadi ini di Australia bulan Februari 2026 di Perth. Ini ada satu keluarga yang sedang bermain perahu di pantai, perahu kayak itu yang kecil yang hanya berisi dua orang. Ini ombak, terseret ombak sampai akhirnya mereka menyadari ini nggak akan bisa balik nih, makin jauh saja, gitu kan. Akhirnya si ibu meminta anaknya untuk meminta pertolongan. Ini namanya Austin, ini yang paling kanan ya. Ini adiknya sama ibunya. Jadi Austin yang baru berumur 13 tahun ini terus berenang. 13 tahun berenang itu hampir lebih dari 4 jam dia berenang terus untuk mencapai pantai. 4 jam dia mencapai pantai langsung pingsan. Jadi setelah timnya ini mencari keluarganya ternyata jarak itu sudah 4 kilometer gitu kan. Jadi Austin ini sudah menempuh jarak 4 kilometer melewati gelombang samudra gitu kan. Kalau kita bandingkan ini untuk Olimpiade saja hanya 1,5 kilo itu di air yang tenang lagi gitu kan. Nah ini kan bisa dihitung nih probabilitas ini berapa nih anak ini bisa berenang. Ini bisa hitung-hitungan kasar saja. Jadi orang yang bisa berenang 4 kilometer berapa? Ya mungkin 1%, yang mahir berenang di laut itu cuma 5%. Melawan ombak dan cuaca lagi, berapa yang bisa lolos gitu kan. Sehingga kalau dihitung-hitung, ya ini bisa dihitung ya ini 0,00 sekian ya. Ya ini cukup kecil gitu. Eh, ada satu di antara 350 lah kurang lebih. Nah ini kan sudah melewati batas itu. Jadi kalau Austin berenang sekuat tenaga pun, kepepet pun nggak mungkin mestinya kan melewati batasnya gitu kan. Jadi kalau pakai quantum tunneling, pakai logika gimana? Ya kita bisa hitung misalkan ya faktor penghambatnya tidak terjadi eh, atau karena ada fata morgana, jadi meskipun nggak nyampe-nyampe dia berenang, ya terus saja berenang gitu kan. Atau ombaknya berbalik arah gitu kan. Yang tadinya nyeret perahu, sekarang dorongin Austin gitu kan. Itu kan yang kita cari. Tapi kalau secara metafisika gimana gitu kan? Ini terjadi kontraksi jarak gitu. Meskipun dia berenang, tapi tidak sejauh itu, jadi ada kontraksi jarak. Nanti cerita kontraksi jarak bisa kita bahas next di relativitas Einstein itu bisa dibuktikan gitu. Jadi ini memang sesuatu yang probabilitasnya sangat kecil, tetapi terjadi di sini gitu kan. Kita nggak tahu
Mungkin ya memang keluarga ini keluarga yang baik, suka menolong dan lain-lain. Tetapi ini ada suatu kejadian seperti ini. Jadi suatu hal yang nyata, sesuatu yang probabilitasnya sangat kecil, tetapi bisa terjadi. Ini yang ini. Ini yang peristiwa di apa Chile gitu ya. Ini ada 33 penambang terjebak 700 meter di bawah tanah. Nah, selama 17 hari pertama itu nggak ada yang tahu ini apa orang-orang ini masih hidup atau enggak. Tidak ada yang tahu gitu kan. Nah, tetapi ini eh, apa harus dilakukan pengeboran lah waktu itu ya. Jadi ini pengeboran ini sangat sulit. Jadi gini, kalau mau ngebor lurus ke bawah itu susah gitu ya. Susah kenapa? Karena miring sedikit aja itu akan melenceng. Jadi nggak kena ke apa misalkan ada lorong di bawah yang tempat mereka berlindung kan nggak belum tentu kena ke situ. Jadi ini kurun waktu katakanlah 2 minggu ya 2 minggu pertama ngebor terus nggak nemu-nemu ini kan ini kan ya kemungkinan besar kan dihentikan kenapa. Karena pertama kan tadi tidak ada yang tahu nih apa orang-orang ini masih hidup atau enggak lalu biaya untuk pengeboran itu totalnya itu 350 miliar itu kalau dihitung ya untuk mengeluarkan orang-orang ini di posisi misalnya setelah seminggu nggak jelas dan lain-lain ini kan kemungkinan besar. Saya nggak yakin ya kalau di Indonesia ini dilanjutkan ya dengan posisi seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan tadi orang-orang ini suruh berusaha, ya kan udah nggak bisa gimana gitu. Mereka tuh hanya bisa menunggu gitu, nggak bisa. Kecuali tadi ya menghemat perbekalan, ya itu aja yang bisa dilakukan menghemat perbekalan. Nah, ini kalau di total dihitung eh, apa tingkat keberhasilan dari pengeboran itu cuma 11%. Nah, ini kalau dipresentasikan di DPR di kemungkinan berhasil 11%, biaya 350 miliar sudah 2 minggu nggak ada kabar. Ini kan kemungkinan tidak akan dilanjutkan ini. Tetapi disinilah tadi kenapa ada peran ya dari seseorang. Ini Presiden Chile waktu itu. Inilah yang memutuskan kerjakan katakan. Jadi di sini tadi mengapa kenapa usaha yang terus-menerus saja itu nggak berlaku karena ada kondisi-kondisi udah nggak bisa diapa-apain gitu, hanya menunggu saja, hanya bisa pasrah saja untuk orang-orangnya, orang di luar inilah yang harus action gitu kan, tolong. Eh, Sehingga pelajaran ini kan bagi kita yang punya power bagi apa itu memang apa yang kita lakukan meskipun kecil itu memang ada orang yang memang sudah tidak berdaya hanya menunggu pertolongan itu ada banyak mungkin tadi kan ada 2% tadi ya angkanya. Jadi di sini aksi with great power comes great responsibility dari Presiden Chile ini yang terjadi gitu. Oke, ini yang berikutnya ini yang sangat terkenal karena ini ini probabilitasnya gila gitu ya. Rendah sekali peluangnya. Ini eh, Julian Kopke ini waktu itu berusia 17 tahun. Ini ada fotonya ini yang waktu dia berusia 17 tahun itu di tahun 71 ya pas kejadian. Lalu tahun 90-an dia balik lagi ke lokasi karena ada dua film dokumenter. Oh ya yang tadi juga yang 33 Miners itu ada filmnya bisa ditonton ya. Ini ada dua film gitu. Jadi yang tahun 74 ada filmnya lalu dikoreksi karena yang pertama itu kurang akurat banyak dramatisirnya katanya gitu kan. Dibuatlah film dokumenter di tahun 98. Jadi pesawatnya itu jatuh dari ketinggian 3.000 meter karena tersambar petir. Ini ketahuannya tersambar petir karena nanti itu si puing-puing ini berserakan di area sekitar 2 kilometer. Berarti kan pecah di udara berarti kalau begitu. Nah, ini dia jatuh, Julia Koper jatuh, terus dia di tengah hutan mengalami cedera serius, tulang selangkanya patah, luka-luka, geger otak. Dia bertahan untuk bisa selamat. Tapi dia kebetulan anak ahli biologi yang diajarin lah sebelumnya. Jadi karena mungkin pernah ikut ekspedisi dengan orang tuanya. Jadi dia pertama itu dia mencari suara air gitu. Suara air. Nah, dia mendengar suara air itu dia dekatin.
Karena begitu ketemu sungai itu dia mengikuti, karena itu nanti kan akan nyampe ke sungai yang lebih besar, sungai kecil. Lalu nanti akan mungkin bisa ditemukan apa-apa ketemu dengan satu desa. Itu yang dilakukan dengan dengan kondisi cedera eh, sampai dia menemukan gubuk kecil. Ya. Eh, set- Setelah dia beristirahat di situ dalam kondisi hampir pingsan ya, dia ada para penambang yang eh, akan beristirahat di gubuk itu di situ. Ini kan ada tiga kejadian di sini. Pertama, dia harus selamat waktu pesawat meledak. Lalu dia harus selamat waktu jatuh dari ketinggian. Udah gitu harus berjalan lagi sampai 11 hari. Ya jangankan 11 hari gitu kan. 3 hari aja udah bagaimana gitu kan. Ini sangat-sangat kecil ini. Hanya 1/230 juta kalau mau dihitung. Nah, jadi ini memang bisa dibuat skenario, tapi ini satu peluang yang sangat kecil, hampir nol, ini bisa terjadi. Ini bisa dibuat secara sains, kayaknya nggak bisa deh, harus melibatkan metafisik sebetulnya ini ya. Karena kalau dia gini aja lah, eh, dia kalau apa eh, salah arah aja menentukan, tadi sungainya malah ke tempat yang jauh, udah bagaimana gitu kan. Atau tadi udah digebuk padahal para yang orang-orang itu baru kemarin datang ke situ istirahatnya gitu kan, udah selesai kerjaan mungkin baru sebulan lagi. Jadi memang ini suatu hal yang sangat-sangat kecil gitu ya, hampir mustahil. Nah ini peristiwa ini terulang lagi gitu kan. Ini ada ini ada film dokumenternya Lost Children di Netflix, ini baru ya. Jadi ini baru tahun 2004 gitu kan. Ini kalau tadi gadis berusia 17 tahun, yang ini anak-anak berusia 13 tahun dan adiknya 9 tahun. Ini si Leslie ya, Leslie 13 tahun bersama adiknya ada yang 9 tahun, ada yang 4 tahun dan ada yang bayi berumur 11 bulan. Kalau tadi bertahan 11 hari, yang ini bertahan 40 hari gitu kan. Ini ya sudah tidak masuk akal lah gitu. Tetapi mereka bisa diselamatkan dan ini ada satu orang yang menyelamatkan. Berempat ini adalah orang-orang terakhir yang bertahan gitu. Dari 86 selain tentara ini ada 86 penduduk asli. Ini sisanya tinggal berempat ini yang di jam-jam terakhir sebelum diputuskan untuk berhenti. Ini Nicholas Ordonez inilah yang pertama kali melihat. Nah ini gambar apa namanya sketsa. Ini ada sketsa dari yang diceritakan oleh dukun yang ikut di misi itu. Dia melihat, eh, jadi dia trans kan dukun di sana itu dia makan semacam narkoba sebenarnya di atas. Lalu dia bilang dia melihat cahaya seperti ini di tempatnya, sehingga dia yakin masih hidup. Itu sebetulnya sudah diputuskan untuk berhenti karena ini sudah 40 hari, bisa dibayangkan itu kan tidak masuk akal. Jadi meskipun bisa dibuat skenario kuantum dengan berbagai cara, tapi pada akhirnya harus disadari. Di sini saya menyadari bahwa ada kekuatan besar di luar sana ya, dan masih banyak hal misterius yang berada di luar jangkauan sains. Nah, sebagai penutup, ini ada anak-anak tadi bisa selamat, tetapi sebagai penggantinya adalah dia ini. Jadi ini Wilson, jadi anjing pelacak yang gugur dalam tugas ini namanya Operation Esperanza ya. Jadi semoga ya terpancar dari kita semua unconditional love sehingga Saul Wilson bisa berevolusi menuju level yang lebih tinggi, penuh kegembiraan dalam blessing dan keajaiban. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan pelajaran yang bisa diambil dari rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Wah, terima kasih banyak Pak Limar. Wah, ini sungguh pencerahan yang luar biasa bagi kita semua karena tidak hanya dari sains, ternyata banyak keajaiban-keajaiban yang bisa dijelaskan melalui sains ya Pak Limar ya. Baik, sesi selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Hilda Pak di chat. Pertanyaan pertama adalah, apakah kuantum itu bisa juga seperti alami spiritual awakening setelah alami hal beruntun yang berat, jadi lebih memaafkan, lebih tenang, dan salah satu indera jadi lebih tajam. Begitu Pak pertanyaan dari Ibu Hilda. Oke, jadi betul, jadi itu masuknya di quantum leap sebetulnya. Jadi setiap peristiwa yang kita alami, kalau kita bisa menjalaninya dengan baik, gitu kan, eh, itu kan menjadi pelajaran ya. Pelajaran ini kan meningkatkan energi kesadaran, sehingga di suatu titik kita akan melewati suatu level. Ya. Jadi eh, yang itu kan tadi kita apa mengalami penderitaan ya. Kenapa harus penderitaan? Ya karena kalau penderitaan ini yang memang sama misalkan gini, untuk menjadi juara Olimpiade lah. Ya olahraga latihannya kan berat-berat semua gitu kan. Kalau mau jadi juara Olimpiade, mau latihan yang enak-enak, ya kan nggak terjadi gitu kan secara secara apa eh, yang bisa kita saksikan seperti itu. Untuk melatih jiwa kita, ya memang kita kalau cuma enak-enak itu lebih apa ya? Untuk sadar ini kan lebih lebih susah gitu. Kita itu baru akan eh, termenung atau kita akan berpikir mempelajari itu pada saat kita dikasih yang hal-hal yang gak enak semua gitu kan. Jadi kalau kita tadi apakah panca indera jadi terbuka? Ya betul, karena begini. Pada saat kita mengalami apa tadi apa panca indera jadi lebih tajam gitu kan pertanyaannya. Pada saat kita mengalami sesuatu kejadian yang berat, itu yang bekerja atau yang terpengaruh itu kan bagian inside ya, bagian internal diri kita mulai kena ke emosi. Emosi itu terhubung ke cakra-cakra gitu kan. Sehingga otomatis cakra-cakra berhubungan dengan panca indera. Ketika satu emosi itu eh, menghantam dengan kuat salah satu cakra, biasanya kan dari cakra jantung ya, dari cakra jantung dulu, tapi kan dia nyebar nanti. Nanti akan kena, misalkan ajna yang kena ya jadi tajam di penglihatan atau bisa tajam di eh, pendengaran gitu. Jadi memang betul bahwa secara apa dengan banyaknya penderitaan kita banyak belajar dan pengaruh ke panca indera menjadi lebih tajam. Itu mungkin kalau kurang jelas mohon dikonfirmasi. Bagaimana Bu Hilda? Apakah ini cukup jelas Bu Hilda? Ya, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Maaf. Oh ya, saya menanyakan juga terkait kuantum itu, berarti apakah dunia sehari-hari itu berbarengan dengan dunia kuantum ya, Pak? Ya Terima betul kasih. Bu. Ya. Jadi dunia kuantum ini berbarengan gitu, hanya di level yang sangat kecil. Jadi kan gini, kita lihat di kita ini kan diri kita itu terdiri dari atom-atom atau benda-benda sekeliling itu terdiri dari atom-atom kan. Fenomenanya ada, fenomenanya mengikuti kebanyakan itu mengikuti hukum Newton dan hukum Maxwell. Jadi misalkan ada mobil tabrakan jadi hancur gini-gini itu diuraikan dengan hukum Newton. Ada petir itu diuraikan pakai hukum Maxwell. Dua hukum inilah yang mayoritas menjelaskan ya kejadian-kejadian yang ada di alam. Itu yang skala besar gitu. Terus kalau atomnya ini kan dipecah-pecah nih, atau apa si benda yang besar ini dipecah kan jadi kecil, jadi kecil, jadi kecil, makin kecil jadi atom. Nah, di level atom hukumnya beda gitu.
nggak bisa pakai hukum Newton atau hukum Maxwell lagi, tapi pakai hukum kuantum. Itu. Jadi bendanya itu juga, benda yang sama. Hanya fenomena yang di skala besar dan skala kecil ini sebenarnya gini, hukum yang kecil ini menyempurnakan hukum yang besar gitu. Bukan tidak berlaku, tapi berlaku. Yang besar ini bisa dikatakan perata-rataannya lah ya. Yang kecil inilah yang lebih fundamental. Jadi dua hal ini berjalan bersamaan gitu. Jadi kuantum itu bukan di tempat lain, ada di diri kita juga ada gitu. Di komputer yang kita lihat apalagi gitu. Ini kan banyak memanfaatkan hukum kuantum yang di LCD yang sedang kita pelototin ini yang ngikutin hukum kuantum bikinnya. Itu, makasih. Baik, terima Silahkan. Baik, Bu Hilda, apakah menjawab? Terima kasih. sudah menjawab, Boti. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, Pak Limar, maaf izin tanya, quantum tunneling ini bisa berkaitan dengan tabur tuai ya, Pak? Jadi probability-nya bisa kita naikkan? Betul, Bu. Iya, ini Nah, pertanyaan di dari sini Ibu kan. Hari. Ya, betul. Jadi kan di sini nih, bagaimana kita berharap quantum tunneling ini terjadi pada diri kita. Di sisi kita kan ada empat hal yang bisa kita lakukan. Pertama, melalui jalur berserah diri. Yang kedua, kita berusaha maksimal, kita itu menggali potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, dengan menanam bibit kebaikan. Ini diri kita ya, dari sisi kita. Dari sisi kita dengan menanam bibit kebaikan berarti kita memperbesar peluang quantum tunneling atau suatu keajaiban bisa terjadi pada diri kita. Yang keempat caranya adalah dengan rajin bermeditasi. Jadi empat hal ini adalah yang kita lakukan untuk memperbesar peluang. Seperti tadi misalkan ya, kalau kita apa eh, ada kitanya diam aja kan, ya gimana mau terjadi keajaibannya kalau kita tidak berusaha. Atau tadi caranya dengan menanam bibit kebaikan. Kan menanam bibit kebaikan berarti kan sebab akibat. Dari sisi orang yang melakukan, maka itu akan menjadi memperbesar terjadinya eh, peluang untuk terjadinya keajaiban pada diri kita. Ini kan kita menyengaja ya. Nah, efeknya bagi orang lain yang 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 membutuhkan itu juga efeknya dia bisa mendapatkan keajaiban atau quantum planning dari diri kita. Jadi gampangnya gini, misalkan yang tukang bakso tadi, buat kita katakanlah ya uang uang 2 juta itu ya nggak seberapa lah itu misalkan ya buat kita tuh. Eh, kita menanam bibit kebaikan karena kan kita berharap yang kita harapkan 200 juta lah sebenarnya gitu kan. Karena dengan itulah gitu ya yang kita harapkan dengan bibit kebaikan ini. Sesuai dengan bisnis yang kita jalanin, bisnis kita kesulitan perlu 200 juta. Tetapi yang tukang bakso tadi dia dengan 2 juta yang kita sumbangkan bagi dia itu sudah keajaiban bagi dia gitu ya, bagi yang 2 juta tadi. Maka di posisi itu kan kita menjadi Spider-Man ya buat dia gitu. Kita menanam bibit kebaikan, memberikan menolong pedagang bakso ini, bibit kebaikan itu kan nanti akan kembali kan bibit kebaikan. Diri kita sedang menanam untuk memperbesar peluang terjadinya keajaiban yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Limar, ada pertanyaan kedua. Saya punya keponakan balita, sering nangis kejer-kejer kalau sore malam, akhirnya dibawa ke orang yang tahu hingga ditutup. Nah, ini nanti bagaimana? Apa bisa tertutup terus? Silakan, Pak. Ya, oke. Kalau yang saya tahu ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Biasanya nanti kebuka lagi, tapi mungkin di usia-usia yang lebih apa, lebih tinggi. Tetapi kalau ini saya tidak bisa menjawab secara pasti ya. Mungkin kasusnya berbeda. Hanya kalau yang saya tahu, kalau yang orang dari apa dari lahir ya sudah bawaan lahir gitu judulnya kan. Hanya kan di pada saat bayi ini kan belum mengerti lah ya. Anak-anak pun nggak ngerti gitu. Makanya memang banyak orang tua yang membawa untuk menutup.
ini memang nanti dia dicek aja gitu kan. Pada saat dia sudah balita, nanti dicek ceritanya. Kan nanti suka aneh ceritanya. Tadi main sama si apa anak ini, padahal anaknya nggak ada gitu. Nah, berarti dia kebuka lagi itu. Gitu. Jadi dan memang yang sebenarnya harus sering di apa namanya dicek gitu, ya, diawasi ya. Eh, kita harus sering melihat yang diomonginnya ini gitu. Masuk akal kita nggak gitu kan. Karena biasanya kalau bawaan lahir itu ya namanya bawaan lahir ya nggak bisa ditutup. Bisa ditutupnya terus-terusan itu. Jadi sekarang tutup, nanti usia berapa dicek gitu lagi tutup. Nanti pas udah dewasa kan dia bisa memutuskan nih mau ditutup atau enggak gitu. Itu makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Limar. Bu Hari, apakah sudah menjawab pertanyaan? Baik, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sekalian? Baik, kalau tidak Ada ada, Ibu. Pak WP? Iya, ada mau tanya Pak Limar. Itu waktu saya masih SMP kelas 1 pertengahan ya, itu ada kawan yang memiliki ilmu lah istilahnya. Makan itu semprong, semprong beling itu yang untuk lampu itu. Ya. Dimakan gitu tidak ada pengaruhnya di perut. Terus yang satunya itu anu apa kalau di istilahnya diiris gitu ya, badannya, tangannya diiris, itu ya juga tidak luka. Itu dapatnya waktu itu kalau nggak salah di Madiun sama daerah Ngawi, Madiunan gitu. Nah itu saya pun ditawari kalau mau nggak apa-apa diantar, terus nanti dikasih ilmunya. Nah ilmunya itu bisa bertahan berapa lama, terus ada efek sampingnya apa enggak ya? Karena kalau saya perhatikan itu setelah SMA, saya pun ya pernah dikasih dari Margoloyo, di kawan gitu kan mau dikeroyok sama kawan-kawan, tapi kawannya kakak. Nah, yang saya yang menghadapinya. Nah, itu kawan saya dengar saya mau dikasih ilmu dari Margoloyo itu. Nah, itu model-model gitu gimana Pak Limar? Bisa Oke. bertahan saat itu atau berapa lama atau pemberiannya itu ada batas waktunya? Terima kasih, selamat pagi. Baik Pak WP. Jadi ini kan ilmu-ilmu seperti ini kalau secara budaya ada di Banten gitu ya, Debus gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ini ada juga di perguruan-perguruan tenaga dalam, gitu kan. Nah, ini sifatnya bagaimana? Eh, Kalau orangnya itu sebenarnya pembukaannya sama dengan pembukaan cakra, tapi ada alignment gitu. Jadi seluruh cakra itu dibuka, alignment. Nah, ini di luar fisika sebetulnya, ini metafisika. Jadi orangnya melindungi diri dengan suatu energi ya, terlindung dari suatu energi. Apa? Ketika dia dibacok itu ya tubuhnya ini terbungkus dah tubuh energi sehingga tidak mempan. Lalu bagaimana ini? Ini ada dua kan. Kalau tadi kan orangnya ini ditransfer energi sehingga dia terlindungi itu betul-betul tidak permanen ya. Biasanya waktunya misalkan ya yang bahwa ini nanti kamu mau pulang malam ini kan lewat ini jalan-jalan sepi nih biar aman aku transfer dulu ya gitu kan nah diterima kan oke transfer ya setelah pulang ya besoknya dia normal lagi kalau yang ditransfer seperti itu. Ah, batas waktunya biasanya jelas itu orang yang mentransfer akan eh, dia pasti jelas nggak selamanya ini aku transfer selamanya ya ya nggak bisa lah gitu kan biasanya dia akan secara prosedur sudah
akan memberikan batas waktu ini. Kalau zaman dulu orang masuk ke hutan kan seminggu tuh, masuk ke hutan jalan. Misalkan dari satu desa ke satu desa. Nah, aku transfer dulu, berlaku seminggu, seminggu udah gitu hilang. Kalau yang belajar itu apa? Kalau dia nggak latihan, ya hilang juga gitu. Itu mesti di maintain gitu. Jadi eh, kalau dia itu harus latihan, latihannya harus rutin gitu. Mirip olahraga aja. Eh, hanya kalau orang yang sudah pernah berlatih, recovernya cepat gitu. Kayak orang naik sepeda gitu. Kalau 10 tahun nggak pernah naik sepeda kan kaku lagi, ya bisa tetap bisa gitu, tapi kaku lagi. Terus kalau ada rintangan ya dia jatuh gitu kan. Orang orang apa nggak latihan gitu. Jadi kalau nggak latihan sebenarnya dia punya ilmunya gitu, dibacok ya kena gitu. Karena dia nggak latihan, jadi energinya kurang gitu kan. Terus apakah ada efek samping? Ah ini. Ini pertanyaannya bagus sekali gitu kan. Orang kan banyak latihan, buka sana buka sini ikut. Ada dua efek samping ya. Yang pertama ini yang bisa kita amati, bisa dibuktikan apalagi kalau ada koran pos kota yang kayak zaman dulu. Seseorang itu punya level energi ya, punya level energi. Kalau dia maksain, nah maksain nih, kan energinya habis tuh. Kayak orang nggak kuat lari 20 kilo, nggak kuat dia paksa terus, ya pingsan lah nanti. Minimal pingsan, mending cuma pingsan. Nah, kalau di dunia beginian ya, memaksakan energi itu efek yang paling kelihatan ada ongkosnya. Jadi itu biasanya orangnya akan kesulitan ekonomi. Buktinya, lihat di koran pos kota, banyak sekali iklan. Ahli spiritual bisa mendatangkan jodoh rezeki bla 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 bla. Silahkan datang ke tempatnya. Kita bisa menilai ekonomi dia seperti apa. Itu sekarang ada di internet banyak kok iklan-iklan semacam itu. Ya datangin aja ke sana. Nah, nanti bakal kelihatan lah ruang prakteknya kayak seperti apa. Biasanya orang yang maksain ini ekonominya nggak bagus. Yang pertama, yang kedua, ini yang lebih parah. Kalau dia maksa bener, ini saudara sepupu saya itu sebetulnya gitu. Maksa dia, ya error jadinya. Begitu, kenapa? Kan gini, ilmu-ilmu gini itu bersinggungan nanti di kajnanya kebuka, dia terus lihat genderuwo nggak kuat toh, ya teler lah gitu kan. Jadi efek yang kedua, kalau nggak kuat melihat makhluk-makhluk itu ada jadi bolak-balik ke psikolog atau psikiater gitu kan. Jadi error gitu kan. Ada yang ketiga, ini yang paling ringan. Karena ini berkaitan dengan apa namanya aura yang dipakai itu di level 2 itu terkait eh, cakra cakra nomor 2 itu nanti emosi. Orangnya mudah emosi kalau di awal-awal. Kalau nanti makanya harus di maintain supaya bisa naik ke yang level lebih tinggi. Tapi yang awal-awal ini banyak yang jadi emosian gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya karena saya pernah ikut perguruannya. Terima kasih. Berarti kalau sama dengan yang prinsip istilahnya ya maaf pesugihan yang di Gunung Kawi itu gimana Pak Limar? Kan Nah, itu anu apa ada seperti istilahnya imbalannya. ya, Imbalannya biasanya anak-anaknya nanti jadi gimana gitu. ya, ya betul. Jadi itu kan imbalannya seperti itu, tetapi nantinya itu ini memang eh, tergantung anaknya ya. Eh, jadi sebenarnya gini, si anak ini powernya segimana? Powernya. Kalau eh, cost yang harus dibayar oleh si orang pelaku ya pasti harus gitu. Udah pasti ada. Hanya kan sekarang anaknya ini bagaimana gitu. Ah ini gambarannya gini lah. Ada seorang apa yang orang tua yang banyak hutang. Dia udah bingung gimana nih bayar hutang ini kan. Akhirnya kan ada satu satu gembong preman lah apa gitu kan. Nah, ini banyak kejadian zaman dulu nih. Terus gimana? Dijual lah anak gadisnya, kasihin. Sama ini kejadiannya sama. Hanya ini kan levelnya dari level mainan energi. Oke, dia datang ke Lucifer lah atau apalah gitu kan. Udah anak saya aja diambil ditumbalin gitu kan. Nah, kejadian toh. Nah, kalau anaknya kuat itu nggak kejadian. Anaknya nggak bisa.
orangnya yang kena. Kalau anaknya kena gimana? Ya sama seperti tadi, sama seperti anak gadis tadi itu, dia kena dulu, tapi di sana ketika dia mengenali alam cahaya, dia bisa tidak lama di sana. Dia sebentar diambil, tapi sebentar. Nanti yang ngegantiin, ya nunggu nanti si orang tuanya yang menjual dia ke setan itu yang kena. Itu yang dia bakal lama. Jadi pesugihan itu kalau kita lihat kan sekarang oh anaknya yang korban, yes, ya korban dia dia meninggal gitu kan. Tapi di alam sana kalau dia cukup kuat dia akan melihat cahaya. Hanya korban saja. Nanti orang itu yang tetap akan menjalani sebagai budak dari setan itu secara lama gitu kan sesuai kos yang harus dia bayar. Nanti kalau dia bisa melihat cahaya dia bisa pulang gitu. Tapi ya ongkosnya dibayar dulu dong. Gitu kan. Itu kalau sejauh pengetahuan saya sih. Berarti kalau kesimpulan saya ya, itu bisa ditangkal Pak Limar dengan orang lain. Seperti umpama ya, kejadian yang di Gunung Kawi itu minta pesugihan itu. Nah, kita datang lagi ke tempat yang lain yang bisa nangkal itu. Oh ya itu kuat-kuatan Pak kalau itu. Iya, ya itu. Makanya siapa yang Kuat-kuatan. lebih tinggi, Iya, siapa yang lebih tinggi bisa bisa menghalau itu. betul betul gitu. Itu kuat-kuatan. Tapi yang menghalau nanti ada ongkosnya lagi Pak biasanya. Betul, iya betul, betul. Itu harus apa? Seperti kitanya yang minta itu bayar 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 ini yang lagi. jalaninya, iya yang Iya, jalani tadi itu atau anu apa orang pandainya itu iya. Itu kan pinjam bisa ke ya. ya, ya begitu bisa. Itu pinjam ke rentenir A buat Ah iya bayar, pinjam betul, ke rentenir B betul, kan iya, sama aja rentenir lah. Makin berat iya, malah iya, biasanya. iya, ya memang anu apa tingkatannya berat dan apa istilahnya kitanya nebusnya itu ya semakin tinggi, Ya, ditebusnya di iya, sono Pak, di alam sesudah dia meninggal nanti dia nginep lah dulu di sana bersama gerombolan itu. iya, 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 iya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, baik. Terima kasih Pak WP. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sumi. Ini pertanyaan terakhir ya. Nanti kita tutup sesi yang direkam, kemudian tanya jawab dilanjutkan tanpa rekaman. Dari Ibu Sumi, Pak, tadi terakhir ada singgung mengenai cakra jantung bagi orang yang ada luka tidak sadar. Itu bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Ya, gimana gimana? Mohon mohon maaf. Tadi terakhir ada singgung mengenai cakra jantung bagi orang yang ada luka tidak sadar. Itu Hmm. bagaimana cara penanganannya? Oke, eh kalau jadi sebenarnya gini kan semuanya semua hal yang dialami itu kan memang yang paling kena duluan kan memang cakar jantung kan langsung terkejut dulu sedih dan lain-lain. Eh, itu memang jalurnya seperti itu. Penanganannya bagaimana? Sebetulnya itu yang dilakukan setiap hari di grup ini kita bermeditasi kan. Diawali dengan accept dulu kalau kita. Jadi kepedihan dan lain itu sesudah kita bersedih terima terima gitu. Oke. Ini memang sesuatu yang harus saya jalani. Ya. Somehow atau apa, bagaimana dia terjadi itu mungkin karena apa? Nah ini kan biasanya pada saat menerima suatu musibah terus kita mikir kan terus kok saya kok nah, ini yang harus stop dulu lah gitu ya. Terima saja. Mungkin kita nggak bisa menjelaskan peristiwanya, tapi di situ terima saja dulu. Terima, terima. Oke, saya jalani saja gitu kan. Karena kalau kita mikir sana sini susah nerimanya jadinya. Diterima, sesudah itu dilepas, diikhlaskan. Dilepaskan. Nah, baru nanti kita baru mulai alignment gitu. Jadi alignment tadi ya apa? Kalau Bu Oti sering sampaikan dengan Sedona Method itu. Dengan Sedona Method atau metode yang lain, kita melepaskan kesedihan, lalu kita seperti tadi misalkan berjalan apa menuliskan hal-hal yang baru. Jadi setelah satu peristiwa healingnya itu ya
diterima, dilepaskan, lalu kita berjalan, atau istilahnya move on lah ya, berjalan menuju eh, level berikutnya. Singkatnya mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Limar. Bu Sumi, apakah itu menjawab pertanyaan tadi? Baik, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup ya Pak Limar ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas sharing yang luar biasa yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini daging semua dan kita belajar bahwa keajaiban-ajaiban itu ternyata ada sainsnya juga dan juga bahwa tabur dan tuai itu akan terus memperbanyak kemungkinan kita untuk dapat merasakan keajaiban itu. Begitu demikian Pak Limar. Sekali lagi terima kasih. Atma Namaste. Meditasi ini ada setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Sekali lagi terima kasih Atma Namaste.